Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Fajarus Regar dari kelas 2A Teknik Elektro. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas minggu ke-13 yang berjudul serat optik atau fiber optik. Fiber optik adalah sebuah teknologi dalam bidang telekomunikasi di mana dalam pengiriman data atau informasi dikirimkan melalui perantara cahaya. Adapun struktur dari fiber optik ini yaitu ada core, yang kedua ada tube atau ribbon, yang ketiga ada kabel, yang keempat ada subduct, kelima ada duct, dan yang keenam itu ada flange. Adapun itu yang dimaksud dengan core. Core adalah inti komunikasi dari fiber optik, di mana core ini adalah tempatnya cahaya untuk mengirimkan data ataupun informasi. Untuk core itu terbuat dari dua macam, ada yang terbuat dari kaca dan ada juga yang terbuat dari besi. Dan untuk penggunaannya, dan yang kaca itu kegunaannya untuk digunakan di bawah tanah dan di udara, sedangkan untuk besi itu digunakan di bawah laut untuk menahan arus laut yang besar. Dan yang kedua itu ada tube. Tube itu adalah kumpulan dari beberapa core, yang dimana ada 6 sampai 12 core dan dilapisi oleh tube, yang mana tube ini berfungsi sebagai pelindung pertama. Dan yang kedua ataupun yang ketiga adalah kabel. Kabel ini berfungsi sebagai pengaman juga, yang dimana kabel ini adalah terdiri dari beberapa tube, 6 sampai 12 tube kabel. Dan yang keempat itu ada subduct. Subduct juga berfungsi sebagai pelindung, di mana ketebalannya lebih tebal dibandingkan kabel. Dan untuk satu subduct itu terdiri dari satu kabel. Yang kelima itu ada duct. Duct ini adalah berfungsi sebagai pengaman juga, di mana ketebalannya lebih tebal dibandingkan subduct, dan satu duct itu terdiri dari 4 subduct. Yang keenam adalah plan. Plan adalah cara meletakkan dari fiber optik itu tersebut. Dan untuk sifat komunikasi dari fiber optik ini memiliki sifat point to point, yang dimana melalui ISP ataupun OSP. Singkatan ISP itu adalah inside plane dan OSP itu adalah outside plane. Baik, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tube, kabel, subduct, duct, dan plane. Dan untuk tube ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada loss buffer tube, dan kedua ada tight buffer tube. Yang dimaksud dengan loss buffer tube itu adalah tube yang dimana itu memiliki celah ataupun rongga yang kosong yang memungkinkan terdiri dari beberapa core. Dan kegunaan dari loss buffer tube ini digunakan di outdoor ataupun OSP. Dan untuk tight buffer tube ini adalah tube yang hanya ditempati oleh satu core saja, di mana kegunaannya ini digunakan di indoor. Dan untuk sejenis tube ini ada yang dinamakan adalah ribbon. Ribbon ini tidak digunakan di Indonesia dan digunakan di negara-negara maju seperti negara Belanda, Prancis, dan yang di Asia itu ada Singapura. Dan untuk kabel ini
berfungsi sebagai pengaman dan opsional juga untuk udara dan yang dikubur di dalam tanah bisa langsung ditanam. Di mana plan itu terdiri dari 3 macam, yaitu dikubur di dalam tanah, diletakkan di udara, dan diletakkan di bawah laut. Kabel ini memiliki jaket, di mana jaket itu dinamakan pentilen. Dalam jaket itu ada besi. Besi ini berfungsi sebagai penahan daripada tanah, untuk menahan tanah supaya core itu tetap terjaga dan aman, dan data dan informasi itu tersampaikan dengan baik. Dan lain halnya kabel yang di dalam bawah laut itu lebih kuat, yang terdiri dari baja dan besi, karena arus pada bawah laut itu tinggi, dan pengamannya juga harus lebih baik juga. Yang keempat itu ada subdak. Subdak ini juga opsional, bisa langsung ditanam dan bisa melalui prosedur yang lebih baik, yaitu dimasukkan ke dalam dak. Dan untuk ketebalan subdak itu tentunya lebih tebal dibandingkan daripada kabel. Dan untuk dak adalah pipa yang sangat besar yang berukuran 4 inci, di mana dak ini memiliki warna ataupun corak yang berbeda, di mana perbedaan warna dan corak ini ataupun corak dalam tanda kutip garis-garis itu memiliki artinya, di mana itu adalah kepemilikan operator. Dalam perbedaan warna memiliki operator yang berbeda pula. Dan untuk dak dalam bawah laut itu berbeda bahannya, bahwa bahan dalam bawah laut itu terbuat dari benang kasar. Jika kita tarik maka tangan kita itu akan luka kena sayatan daripada benang tersebut. Dan yang keenam itu ada flange. Flange adalah cara meletakkan dari fiber optik, di mana tadi ada 3 cara, yaitu dengan mengubur di bawah tanah, meletakkan di udara, dan meletakkan bawah laut. Untuk meletakkan di bawah tanah dan meletakkan di udara itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jika dikubur, maka nilai estetisnya lebih indah dibandingkan di udara. Sebab di udara bisa terjadi masalah ataupun suatu gangguan akan terjadinya kabel itu merosot atau lepas dari gantungannya di tiang, yang menyebabkan akan terjadi bahaya di bawah sekitaran tiang-tiang tersebut. Dan juga bisa kejatuhan ranting pepohonan yang mengakibatkan kabelnya kendor dan jatuh ke tanah. Dan untuk keunggulan pada meletakkan fiber optik di udara adalah untuk tempat mengaksesnya ke rumah-rumah ataupun gedung, ataupun disebut dengan indoor. Dan untuk bawah tanah dan bawah laut itu khususnya untuk outdoor. Dan untuk bawah laut itu memiliki yang namanya repeater, di mana repeater ini berfungsi sebagai percabangan. Dan jika kalau
terjadi keputusan atau putusnya kabel bawah laut, maka stasiun landing itu akan bekerja dan akan memutuskan arus listrik ke daerah B untuk mengamankan ekosistem bawah laut supaya ikan-ikan yang di bawah laut itu tidak mati. Dan begitulah kira-kira penjelasan saya mengenai serat optik ataupun yang dikenal dengan fiber optik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.